Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Safitri dari kelas manajemen D dengan NPM C1B021127. Saya akan membacakan hasil ringkasan saya tentang PowerPoint yang telah Ibu berikan mengenai materi elastisitas. Baik, elastisitas ini dapat diartikan yaitu konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Kita dapat contoh dari PowerPoint itu, jika variabel A berubah karena variabel B berubah, elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan persentase A dibagi dengan perubahan persentase B. Selanjutnya ada elastisitas harga terhadap permintaan. Kita dapat artikan bahwa elastisitas harga terhadap permintaan ini merupakan rasio perubahan persentase dalam kuantitas yang diminta terhadap perubahan persentase dalam harga, atau juga bisa diartikan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga ke perubahan permintaan. Adapun manfaat menaksirkan elastisitas permintaan. Apabila diketahui sifat responsif permintaan ke atas produksi perusahaan, maka perusahaan dapat menentukan apakah perlu menaikkan produksi atau tidak untuk menaikkan hasil penjualannya atau pendapatannya. Ada tipe-tipe elastisitas. Permintaan inelastis sempurna memiliki kuantitas yang diminta sama sekali tidak tanggap terhadap perubahan harganya. Nilai elastisnya 0. Ada permintaan inelastis memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harganya dalam kisaran nilai yang tidak besar. Nilai elastisnya itu di antara 0 dan minus 1. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan, ada inelastis sempurna, itu yang koefisien elastisnya bernilai 0. Ada juga elastis sempurna, nilai koefisien elastisitasnya bernilai tak hingga. Ada juga elastis uniter, koefisien elastisnya bernilai 1. Ada juga inelastis, koefisien elastisnya bernilai antara 0 sampai 1 atau kurang dari sama dengan 1. Ada elastis, koefisien elastisitasnya bernilai lebih dari 1. Yang selanjutnya ada koefisien elastisitas permintaan atau ED lambangnya. Ini adalah nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Rumus ED ini ada ED sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Contohnya, untuk misalkan harga perubahan barang P menjadi P1 dan jumlah barang yang diminta berubah dari Q menjadi Q1, itu ada rumus lainnya, yaitu ED sama dengan Q1 dikurang Q dibagi Q dikali P per P1 dikurang P. Dalam PPT ini, dalam PowerPoint ini sudah kita lihat contoh-contohnya. Selanjutnya, ini ada cara menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan. Untuk menghitung koefisien elastisitas yang disempurnakan ini, rumusnya ED sama dengan Q1 dikurang Q per Q ditambah Q1 per 2 dikali P1 ditambah P per 2 per P1 dikurang P. Hampir mirip dengan rumus ED yang saya sebutkan tadi, hanya saja ini menggunakan penjumlahan dan pembagian. Contohnya juga kita bisa lihat dalam PowerPoint yang telah Ibu berikan. Selanjutnya ada kurva permintaan dan elastisitas permintaan. Di dalam analisis umum, kurva permintaan ini digolongkan kepada golongan elastis dan tidak elastis berdasarkan bentuk kurva tersebut.
Namun dalam kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisnya berbeda-beda sesuai tingkatan harga. Contohnya juga sudah bisa kita lihat di dalam PowerPoint yang Ibu berikan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Ada 3, ada banyaknya barang pengganti yang tersedia, ada persentase pendapatan yang dibelanjakan, dan jangka waktu analisis. Selanjutnya elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Perbedaan elastisitas menyebabkan jumlah penjualan yang semakin besar, akan tetapi belum tentu menghasilkan hasil jual yang semakin besar pula. Hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh penjual dari pembayaran atas barang-barang yang telah dibeli oleh konsumen. Ada rumusnya di sini, yaitu TR sama dengan P kali Q. Poinnya, jika harga berubah, maka hasil pendapatan penjualan pun akan berubah. Selanjutnya, ada elastisitas lainnya, yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan dan elastisitas harga silang dari permintaan. Ada rumus elastisitas permintaan pendapatan, yaitu EI, lambangnya EI sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Nah, ini ada juga rumus elastisitas permintaan silang, lambangnya EI juga, yaitu persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y. Selanjutnya ini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran yaitu mengukur tangkapan kuantitas yang ditawarkan dari barang tertentu terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Ini ada rumusnya, yaitu ES sama dengan Q1 min Q dibagi Q dikali P dibagi P1 dikurang P. Terakhir yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada sifat perubahan ongkos produksi, ada juga jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis terdiri dari jangka waktu amat singkat, jangka pendek, dan ada juga jangka waktu panjang. Kesimpulannya, semakin lama jangka waktu untuk memproduksi suatu barang, maka penawaran barang tersebut semakin elastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi PowerPoint tentang elastisitas. Maaf apabila banyak kekurangan dan mungkin saya masih membaca draft yang sudah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.